Harusnya kan seperti itu. Itu yang dimaui bonek kan seperti itu. Harusnya emang kayak gitu. Dan juga saya sering juga ngomong sama official Persebaya tuh, lek nang luar kandang, lek Persebaya buyar, pertandingan buyar, masih kalah seri menang, paranono supportermu. Ngono, ojo tambah mlayu, tambah mlebu kabeh nang jero. Aku ngamuk-ngamuk Pak nang official Persebaya, tak geret kabeh. Habis itu saya ajak tur ke Bandung, tidur ya di pinggir-pinggir jalan sama anak-anak gitu. Ini arek cilik jak bahaya ini, udah di hotel aja ini. Maaf nggak usah, saya sini aja bebas, anak saya ini los ini, tenang aja. Tak tutupin sama spanduk, sama istri saya tidur tak tutupin spanduk, saya tungguin di sebelah ngono ambek arek bonek melekan bakar-bakar wis gitu, Pak. Loh he, ono Cak Ji. Get no wis. Ketemu maneh ngene jagongan Surabaya. Jagongan karo cacake arek Surabaya. Dino iki kene ngobrol jagongan karo arek bonek koordinator rek sing biasa lak ngoni lapangan iku berkowar-kowar mengendalikan massa untuk bisa diajak tertib, untuk bisa diajak menyemangati para pemain Persibaya, dan juga bisa diajak untuk berkomunikasi antar supporter yang hadir di stadion. Sapa maneh kalau enggak Cak Agus Bim, tak tesi celukane. Nggih, Pak. Cak Tesi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Mudah-mudahan kita semua dibarengi sehat. Amin. Di musim pandemi ini tentunya semua kegiatan yang namanya kita berkumpul, kita bisa yang biasanya Tesi lakukan, banyak ketemu orang, sekarang ini dibatasi, tidak boleh. Nggih. Cak Tesi, sejak kapan sih Cak Tesi bonek iki? Kalau saya dari kecil Pak, mulai SD kelas 1 udah suka sama Mitra Surabaya. Zamannya Mitra Surabaya ya. Saya tinggal di Kebalen, Kulon, Gang 3 nomor 39. Waktu itu sampai kelas 3 SD, waktu Persebaya lawan Mitra dibantai sama Persebaya di Tambak Sari. Baru saya pindah ke Persebaya. Soalnya keluarga semua cinta Persebaya, saya sendiri yang Mitra Surabaya. Waktu itu kompetisi Persibaya ya? Ini apa, masih internal Persebaya, zamannya Asabab dulu juga. Jadi itu adalah waktu itu kompetisi antar klub divisi utama, di mana Mitra Utama ya, itu adalah salah satu peserta daripada kompetisi. Di situ ada Suryanaga, ada Asabab, ada Angkatan Darat, dan macam-macam. Salah satunya adalah Cak Tesi ini penggemar Mitra. Ya, Mitra Surabaya. Sebelum menjadi Niat Mitra ya. Semenjak ada Persibaya main, kalau nggak salah dulu itu di Gelora 10 November mainnya ya. Iya. Di Gelora 10 November sama lapangan Persibaya Karanggayam. Kenapa kok mencintai Persibaya? Ya mungkin turun menurun. Waktu itu almarhum bapak saya kan asli orang Madura, ibu saya asli orang Lamongan. Dia juga cinta sama Persibaya. Cinta Persibaya juga. Berarti almarhum bapak saya, kakak saya yang pertama, kakak saya yang kedua, habis itu saya ke adik saya. Berarti turun menurun lah intinya. Waktu itu Persibaya pemain yang lagi tenar-tenarnya siapa waktu itu? Waktu itu zamannya Carlos de Melo. Iya, Carlos de Melo, Jackson Tiago, sama Haji Santoso, Mursyid Effendi, apa Halil, apa Bejo. Itu masih bagus-bagusnya, masih ada juga almarhum Erianto. Tahun berapa waktu itu? Ya mungkin 8. Kalau nggak salah waktu masih SD ya sekitar, saya kan lahir kan 84 Pak. Berarti mungkin ya 93 92 lah waktu juaranya Persebaya di Senayan kan. 93. Iya. Waktu ke Senayan Cak Tesi juga ke sana? Saya pernah ikut waktu zamannya di Kebalen, itu saya masih SD, masih zamannya berita itu masih ada Cakrawala. Saya berangkat sama anak-anak Kebalen,
Saya naik kereta sapi dari Jalan Jakarta sampai Jakarta. Kok disebut kereta sapi itu gimana? Waktu itu keretanya yang dari Jalan Jakarta Surabaya itu Kalimas itu keretanya muat sapi. Berarti tiap gerbong ada sapinya dan tiap ini sambungannya itu ada rumput-rumputnya. Berarti sembunyi di situ. Oh, jadi soalnya di Semarang diserang. Waktu di Semarang itu diserang. Gabung sama sapi, saking cintai Persibaya, bonek ke Jakarta naik jenenge kereta sapi. Iya. Karena keretanya muat sapi. Iya. Waktu itu masih SD, saya berangkat ke sana. Pas pulang dari Senayan dimarahin sama orang tua, soalnya masuk Cakrawala. Di syuting waktu bawa kentrung itu nyanyi-nyanyi di depan Senayan. SD kelas berapa? Itu kalau enggak kelas 3 kelas 4. SD kelas 3 sama 4 sudah bonek ke Jakarta. Iya. Tapi udah besar Pak, badannya enggak kecil maksudnya. Iya, sekarang aja udah segini. Lah kecilnya seberapa dulu waktu itu? Waktu itu kalau boleh tahu, itu sanggup uang berapa ke Jakarta? Kalau masalah uang sih mungkin bawa makanan, minuman sama jajan-jajan aja di tas Pak. Belas yang kau duit? Enggak bawa uang. Nekat. Soalnya sama teman-temanku ya juga ada yang bawa, ada yang enggak. Karena kan mungkin kereta gratis lah, masalah mangan gampang, penting teko Senayan ya. Dia akhirnya naik kereta itu. Ya sekitar ada anak 150-an dari ini Jalan Jakarta itu banyak pokoknya Pak. Ada sing tuwek, ono sing tuwek barang. Cilik ate budal ngene. Ayo mulai wis. Kereta berangkat langsung naik. Mencolot ya? Sampai Semarang dilempari gini. Oh dilempari? Sampai Semarang. Pas pulangnya dari Senayan disiapkan gerbang sendiri khusus sampai Surabaya. Waktu itu Persibaya final ya, nggak salah. Iya final. Final lawan? Kalau nggak salah ada PSM, ada Mitra Surabaya, ada Persib Bandung, ada Medan kalau nggak salah itu Pak. SMS Medan. Waktu itu rusuh di Senayan itu. Dan akhirnya lama-lama ya wis gak boleh sama orang tua, akhirnya nontonnya di Tambak Sari terus. Nonton Tambak Sari. Kemana-mana dicariin, akhirnya nontonnya di Tambak Sari. Sebelum ke Tambak Sari, ini yang cerita yang paling menarik adalah yang di Jakarta. Nginepnya di mana waktu itu? Di Senayan. Gak nginep, berarti enggak, wis di turun nang stadion itu. Tidur di Senayan. Jadi klesetan karo arek-arek ngene Senayan. Iya. Persibaya belum main sampai main bisa masuk Senayan nggak waktu itu? Waktu itu nggak bisa masuk di luar, nggak bisa masuk soalnya nggak ada tiket, akhirnya nunggu di luar nonton dikasih TV besar sama ini orang Surabaya disiapkan TV, akhirnya nonton di depan semua anak-anak. Padahal cuma nonton di TV ya. Nekat bonek sampai ke Jakarta. Okay. Waktu itu Persibaya menang kan? Waktu itu Persebaya kalau nggak salah kalah Pak. Kalah ya? Gak ngamuk boleh-boleh. Ya enggak Pak, zaman biyen iki saya gak sepiro Pak. Oh gak sepiro ya. Marono akhirnya zamane Tambak Sari pas baru 2001, 2000, itu baru boneknya mulai rada iki. Iya. Jadi saya ingat betul pada saat saya pencinta Persibaya dan saat itu memang waktu nonton bola, saya itu di kelas 3 ya. Ya podo bonek kayak Kak Tesi. Nyerobot teko lapangan Persibaya karena gaya mencolot, mlebu, lah enggak kita jebol pintu sebelah selatan, itu jebol gaji. Sampai dia ngalami yang seperti itu. Sambil nonton bola itu nggawa radio gitu. Wah, jadi sing main di lapangan, penyiarnya gini delok karo radio. Radio cilik-cilik ya. Sampai segitu. Karena kita sayang sama Persibaya, senang karo Persibaya. Zaman saya dulu ya waktu itu ada Rusdi Bahawan, ada siapa itu si Sumbodro, ada Suharso, Yogi Pri, macam-macam lah. Nah ini Kak Resi ini kan masih di bawah saya ya. Bonek pada saat itu adalah yang mungkin nakalnya itu kalau mau nonton Persibaya di Gelora 10 November nyerobot. Nah kali itu kali. Terus kalau nggak salah cuma sama Gandol ya. Gandol seperti itu pernah kita alami juga.
Sampai sih pada saat di Jakarta Persibaya kalah, terus pulangnya bagaimana pulangnya? Pulangnya ya kita disiapkan kereta dari stasiun Pasar Senen sampai Surabaya. Oh, ada yang nyiapkan ya? Ada yang nyiapkan. Seperti kayak tahun kemarin 2003, 2004 itu 2006 kalau nggak salah Piala Bang Yos juga kayak gitu, berangkat dari Surabaya. Bonek. Dari sana sudah disiapin keretanya untuk pulang ke Surabaya. Oh, ya. Setelah Persibaya kalah pada saat itu, Persibaya juara itu kalau nggak salah tahun 87 ya, 87 4 kali pernah jadi juara. Dan memang pada saat itu perserikatan itu dibagi dua, wilayah timur dan wilayah barat. Wilayah timur itu golongannya PSMS Medan, Persib, macam-macam lah, Persija. Wilayah barat itu ya ada PSIS, ada Persibaya, ada Persipura, terus mana lagi, banyak sekali. Setelah Cak Resi pulang, dan itu kan sama orang tua nggak pamitan, bonek ke Jakarta pada saat kecil itu. Pada saat pulang, terus gimana tanggapan orang tua? Ya bilang kalau dari Malang habis nginep ke rumah temen gitu. Akhirnya ketahuan setelah diberitahu kalau nongol di TV, ada di Cakrawala, di depannya TV Pas bawa kentrung sambil nyanyi-nyanyi Persebaya. Oh, terus Ya setelah itu reaksi dipukulin ya, namanya kita salah ya. Saya diem. Kalau dulu kan anak kecil dulu kan dimarahin kan diem. Kalau sekarang kan enggak. Anak kecil sekarang dimarahin kan tambah ngelawan. Seingat itu dimarahin gimana waktu kok tulis ya. Kok niku dideleki jarene adikmu nang Malang melok koncoe numpak mobil. Lah kok nang nggone Senayan. Delok bal-balan. Delok Persebaya ya apa kapan maneh apa ngono sing barenge numpak sepur teko Jakarta, teko jalan Jakarta. Terus seneni dikepuki ngono ambek sapu ambek iki wis. Oh, digepuki ya. Wis meneng ae wis gak nglawan. Setelah peristiwa Jakarta pulang, akhirnya kalau ada pertandingan Persibaya keluar kota nggak ikut lagi? Nggak ikut. Berarti nontonnya di Tambak Sari terus sampai keluar dari Kebalen, saya pindah ke Diorejo Gresik, baru saya fanatik lebih keluar kandang terus. Keluar kandang terus ya? Pada saat Persibaya rame-ramenya dan pernah menjadi juara, tentunya Cak Resi juga punya pemain idola. Siapa pemain idola waktu itu? Kalau idola saya dari dulu Carlos de Melo sama Jackson Tiago. Jackson Tiago yang membawa Persibaya juara pada saat itu. Jackson Tiago, Carlos de Melo sama tendangan geledek Eri Irianto. Eri Irianto almarhum, ya. Dan tentunya memang bonek pada saat itu di Gelora 10 November itu kapasitas paling kalau nggak salah 40.000 ya. Iya. Dan kalau Persibaya main melubernya luar biasa. Sampai ke bawah-bawah. Sampai ke bawah-bawah di lapangan, dan pembatas lapangan itu sudah roboh. Gantinya adalah manusia yang di pinggir lapangan. Itu yang zaman dulu waktu itu ya. Itu memang seperti itu. Cak Resi ini sebagai pelaku. Dan setelah tambah fanatik menjadi bonek, tentunya sikap orang tua gimana? Ya mungkin waktu zamannya di Kebalen kan nggak seberapa fanatik, mungkin sama teman-teman kampung, anak kampung Kebalen Kulon itu sampai bikin spanduk juga. Berarti kalau nonton Persebaya dari Kebalen gitu udah disiapin sepeda motor, siapin mobil untuk berangkat ke Tambak Sari. Tapi kalau luar kota kan nggak pernah. Habis itu baru di tahun 99 2000 saya pindah di perumahan Sumpun Diorejo Gresik. Nah dari situ baru saya nonton Persebaya itu jauh, dari Gresik ke Tambak Sari itu jauh. Akhirnya mungkin saya berdua sama adik saya sampai di situ tuh rata-rata itu banyak supporter Gresik United, Delta Mania, boneknya ini jarang. Akhirnya ternyata di situ juga orang pendatang semua. Saya gerakan, saya punya komunitas banyak dan saya bikin bonek selengean di perumahan Sumpun Diorejo Gresik. Dari situ saya gerak untuk nonton ke Tambak Sari. 2001, 2002 saya ketemu sama almarhum Pak Wastomi, sama Kapo Ipul, sama ini sama Rudi Jambrut. Nah, saya dijadikan ke YSS. Dari situ saya lebih fanatik dan sering nonton ke luar kota. Saya baru bilang sama orang tua, wis saiki aku budal ndelok Persebaya.
Wis jok aneh, jok tawuran-tawuran. Oh iya Bu, wis budal. Pokoknya kalau kemana-mana tiap nonton saya pamit sama orang tua. Dipesennya aja tawuran ngono. Iya wis jok tawuran, jok aneh-aneh ngono. Ya Bu, wis budal. Karena Persebaya pada saat itu memang senengane geresek boneki kan gitu ya. Rame-rame nih. Rame-rame. Wong tua khawatir. Orang tua khawatir di mana anaknya memang supporter sepak bola dimanapun mereka berada ya memang hura-huranya seperti itu. Kata sih tentunya memang Persibaya ini kan sudah menjadi ikon ya, ikon dari bonek mania. Bedanya bonek sama Grand Force itu apa sih? Kalau bonek mania kan emang dulu kan tidak ada julukan supporter. Dulu kan julukannya kan hanya Green Force Mania. Green Force ini kan julukan Persebaya sebenarnya, bukan julukan supporter. Cuma akhirnya mungkin zamannya Pak Dahlan Iskan itu tadi tretetet ke Senayan, akhirnya Jawa Pos memberi nama bonek lah, itu lagi bondo nekat, modal dan nekat. Nah itu akhirnya ya beda Pak. Akhirnya kalau bonek ke supporter, kalau Green Force ke julukan tim Persebayanya. Oh, jadi membedakannya seperti itu kawan-kawan. Jadi Grand Force itu adalah julukan tim Persibaya, itu Grand Force. Ya, ada Green Force, ada baju hijau. Ada baju hijau, ada Grand Force. Tapi kalau untuk supporter fanatiknya Persibaya itu adalah bonek. Ya, bonek mania. Bonek mania. Bonek mania. Dan saat itu memang yang namanya media Orang Jawa Pos memblok up besar-besaran, dan ini juga berkat jasanya Pak Dahlan Iskan ya sebagai orang yang punya Jawa Pos, dan beliau juga pernah menjadi manajernya Persibaya kalau nggak salah ya. Iya, dulu ya Pak Dahlan Iskan pernah menjadi manajer Persibaya ya, sampai berkorban. Saya ingat betul main di Lamongan itu kalau nggak salah mobilnya yang Mercy sempat rusak kalau nggak salah. Saya ingat betul itu, saya ikut nonton di sana pada saat itu juga. Kata sih setelah Kendriorejo tentunya aktivitas untuk mendukung Persibaya dan bisa mengkoordinir daripada bonek-bonek yang ada di minimal di wilayah Kendriorejo itu yang dilakukan setiap mau ada pertandingan apa? Ya mungkin gini Pak, kan di sana kan emang udah banyak bonek. Mungkin saya nggak kenal dia, tapi dia kenal sama saya. Dan akhirnya dari perumahan Somput Kendriorejo Gresik ini banyak masa saat waktu nonton Persebaya di Tambak Sari, waktu nonton Persebaya di luar kandang, dan akhirnya teman-teman Kendriorejo itu banyak yang merapat. Ayo aku ya pengen melok ya ini, aku ya pengen melok. Akhirnya tiap kota di Kendriorejo itu ada Kendriorejo, ada Mbambe, ada Krikilan, ada Legundi, semua itu akhirnya punya komunitas sendiri-sendiri. Gak apa-apa masih akeh komunitas, penting Kendriorejo ki ijo, ojo sampai lain aku ngono. Akhirnya yang namanya Ultras, namanya Delta Mania pada nggak ada, akhirnya jadi bonek kabeh wis. Bonek semua. Desa-desa barang sak nyelepit-nyelepit omahe wis bonek kabeh akhirnya. Ketekan aku iku akhirnya alhamdulillah murup jadi ijo. Bangga aku rek nek ono ijo lah. Kayak ngono carane akhirnya tak kumpulno teman-teman, tak koordinasi. Akhirnya nggih acara bagi-bagi takjil, mek posoan. Ayo kumpul-kumpul bareng ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah saya tinggal di jarang ke Kendriorejo ya. Alhamdulillah sekarang udah tambah aktif terus, tambah teman-teman boneknya di sana. Tujuan bonek supporter itu kan mendukung kesebelasannya, dan tentunya kesebelasan itu yang didukung sama supporter itu kalau mau main di stadion kan inginnya dia datang itu untuk mau masuk stadion. Apakah semua itu juga mereka bisa masuk? Nah, berarti intinya kan beda-beda Pak. Di supporter itu juga ada yang niatnya datang di stadion, ada yang niatnya ria-reo. Tapi kalau saya pribadi kan zamannya Tambak Sari kan zamannya gak duwe tiket, gak duwe duit. Kayak apa caranya aku iso mlebu stadion. Betul. Berarti aku ngomong nang golonganku iku tuku tiket apa gak ya? Ya wis gak tuku tiket kabeh, tapi kayak apa carane iso mlebu lho ya ngomong ngono. Lek jebol ya jebol, lek menek ya menek. Berarti lek ono koncone sing iso mlebu, ono sing gak iso mlebu aja iri, aku ngomong ngono. Lek kon iri gak usah melok, gak usah jadi bonek ngono. Yo jak siap jak, akhire budal arek 50 nang Tambak Sari. Ayo menek lat kene, tak tulungi situk-situk ono polisi pindah maneh. Pindah akhire tak bulut-bulut wedi-wedi, aku munggah ambek adikku langsung wong loro, tak tinggal lah ini nang jebo kabeh. Engko bapak keloro kurang 15 menit baru jebolan mlebu kabeh. Sebelum menek, itu menek kalau saya dulu, saya pernah menek itu yang sebelah barat.
Canda-canda. Nggih. Itu pernah. Saya pernah juga ikut-ikutan di sana. Terus ada lagi kalau mau loncat itu metune lewat lapangan Persibaya. Nggih. Loncatnya ya dari Persibaya. Lah jebol pintu selatan. Nggih. Ya, itu lho dijebol nanti geradi itu arah-arah. Sampai jam mana ya? Nggih, berarti biyen niku tribun nggone Green Shop situ, Pak. Green Shop, betul. Naik dari situ, mari habis saya, habis itu adik saya tak tunggu di atas baru Ditarik, adik saya. iya. Saling tolong-tolong lho, ngarep. Narik arek-arek. Ono polisi jak nang ndekur jak. Kanu jak aman jak, dah munggah jak. Munggah wis gantian. Kalau yang dari VIP juga lebih gampang, Yeah. cuma lebih ketat dari VIP soalnya polisinya ada di depan semua. Kalau di sayap kanan kiri kan jarang. Kalau di tribun yang belakang gawang arah Karanggayam itu di situ teman-teman juga udah bawa geraji. Betul. Kadang-kadang ikunnya kan gak seret, digerajing ini tok wis jebol, malah disuruh arek wage jebol wisan. Berarti ya wis ngalami semua lah Pak, zamannya Tambak Sari dulu menek-menek sampai nunut uang bareng Pak ngene kok akhirnya bareng iki anakku. Wah, duduk iki. Ah, akhirnya dibuak maneh sampai wis kadang-kadang nang ngarepe VIP kono, Pak tambahi Pak 2000 Pak, tambahi 2000 Pak ngene sampai iso koyo apa carane tuku tiket. Dulu kayak gitu Pak saya sama adik saya itu. Pokoknya berusaha lah biarpun saya di luar kandang sendiri juga kayak gitu. Iki tuku tiket apa gak? Lah aku iso mlebu ojo cemburu lho ya aku ngomong ngono. Kayak apa carane? Yo Cak, siap Cak. Akhirnya aku menek Pak. Menek gak ngono kok nang panpele ta kok apa usaha carane lah. Ngono biyen zaman nanggone Tambak Sari ambek nang luar kandang itu. Pada saat Tambak Sari awal-awalnya rame-ramenya penonton. Itu kan belum ada nyanyian belum ada ya. Paling wong nggo radio lho, nggo radio ya toh, nggo radio didelok pemain lapangan terus kene karo ngrungokno stol buanter deh. Nah, seperti itu. Semenjak ada nyanyian-nyanyian bonek untuk menyemangati para pemain itu sebenarnya tahun piro ya? Lek masalah ngono iku pokoke zamane nanggone Tambak Sari yo zamane ono nanggone timur iki ono Mas Okto, ono Rudi Jambrut, Siji skor, Tang Skor itu ada kan udah mulai banyak komunitas bonek dan udah banyak punya drum sendiri-sendiri dan akhirnya mungkin nyanyi-nyanyi dewe kayak nyemangat nanggone Persebaya. Lek biyen kan cuma situ nyanyi provokator yo ayo Persebaya sak tribun nyanyi kabeh tapi kan drame mari wis mari lungguh lah tapi saiki kan ono komunitas kan iso nderekno dhewe-dhewe Pak. Berarti wis standby nang kene ayo nyanyi nang kene wis sing lain gak gelem nyanyi pokoknya nang komunitas iki gelem nyanyi ngono wis akhire lainnya melok kabeh. Pertama kali yang menciptakan lagu-lagu Persibaya di supporter itu siapa sih? Lek masalah cipta itu kita itu kurang paham Pak. Yang penting intinya lagu-lagu bonek itu ya seperti zamannya almarhum Mbah Surip. Nah, Mbah Surip mbiyen kan yo tau nyanyi lagu-lagu bonek ambek Mas Gondrong iku. Akhirnya sampai terkenal lagune sampai toko Jakarta barang. Siapa sih sing ngomong Bagong iku? Tutu. Bukan Abah Imron. Tutu Imron. Bukan Abah Imron, berarti akhirnya lagu itu dan di anu nanang bonek dan teman-teman bonek ini juga kreativitas sendiri Pak. Berarti oh yo rek nyanyi lagu iki kok zaman Bencak Hamim barang ngomro ono lagu anyar ngono dicoba nanggone Tambak Sari dikei teks situ-situ ambek nyanyi ambek koyo panduan suara ngono iku akhirnya suwe apal wis katik tek-tekan ngono iku Pak. Pertama kali lagu sing sampeyan kumandangno waktu di Tambak Sari, lagune sapa iku? Ya lagu iku mungkin lagu yo ayo Persebaya ku ingin kamu harus menang. Lah iku kan menyemangat nanggone pemain. Berarti pemain iku cek bener-bener iki lho aku dinyanyiin supporter korek koyo apa carane aku iso menang lah. Itu mungkin lagu itu tuh sering dinyanyiin terus dan akhirnya ono lagu kami ini bonek mania, kami selalu dukung Persebaya, di mana kau berada di situ kami ada karena kami bonek mania. Sadurunge dilanjut maneh ya toh, tebik sih. Salam satu kali. Lanjut maneh karo Cak Tesi. Cak, sakwise di Gelora 10 November kita punya dua yang namanya Gelora Bung Tomo, Gelora 10 November dan akhirnya karena Gelora 10 November ini
di tengah-tengah kota dan kapasitasnya sudah tidak layak lagi untuk pertandingan besar, khususnya Persibaya kalau main penontonnya begitu banyak sekali dan akhirnya banyak sekali warga yang mengeluh di sekitar lapangan tersebut. Maka pemerintah kota Surabaya membuat lapangan yang di sebelah barat, sekarang ini namanya lapangan Bung Tomo, dan memang kapasitasnya 2 kali lipat daripada Gelora 10 November. Dan tentunya Persibaya menjadi tempat untuk bermainnya setiap kompetisi yang ada di sana. Cak Tesi, bedanya penonton yang ada di Gelora 10 November sama yang di Gelora Bung Tomo apa? Kalau masalah beda sih mungkin tribun Mbak ya. Kalau misalnya di Tambak Sari kan emang terlalu pendek dan kita keliling-keliling itu nggak capek. Cepet. Kayak zamanku biyen aku mlebu nang gone Guri Gawang, marono muter nang gone Guri Gawang sebelah kono iku wis muter ae kaya keliling Ka'bah ngono biasa. Beda kaya nang Tambak nang gone GBT. GBT munggane ae wis kesel. Berarti kate pindah mrono sarasen wis. Mancepe nang kene wis nang kene, mancepe nang kono wis nang kono. Beda mbek arek-arek sing senengane Riario, berarti kaya arek sing seneng Riario iku mlebu nang gone kidul, engko ndeloke nang Grinot, mlebu nang Grinot ndeloke nang gone kidul. Ya lumayan mlakune. Lumayan. Munggah modune yo ngroso, heeh. Kecuali ono peliping ngono gak apa-apa. Berarti mungkin bedanya kalau di tribun di Tambak Sari itu terlalu pendek, tapi emang ndeloke sih enak, cuma terlalu pendek. Kalau di GBT kita puas lihatnya di atas dan tempatnya besar, kita sebagai bonek bangga. Dan kalau dibuat koreo, dibuat apa kreativitas itu sangat bagus Pak di GBT itu. Pada saat di Gelora 10 November itu kan tidak meriah kayak di GBT, karena penontonnya di GBT juga lebih banyak dan atraksinya di mana tribun selatan, tribun utama, tribun VIP, tribun kidul, tribun lor itu kan beda-beda. Ya. Dan tentunya apakah ada komunikasi antara bonek tribun kidul lah karena arek kalau tribun lor ada komunikasi itu? Kalau dulu zamannya masih LPI, masih apa sama 2017 itu masih belum ada koordinasi Pak. Jadi wis karep-karepe dhewe. Kidul dhewe, timur dhewe, Grinot dhewe. Akhirnya di 2018 Persebaya bisa masuk ke ISL, baru tiap tribun kita punya koordinator. Akhirnya kita diambil sama Persebaya, dari Kecelikur ada sendiri, dari Kidul ada sendiri, dari Timur ada sendiri, dari Grinot juga ada sendiri. Berarti akhirnya dikumpulin jadi satu. Berarti tiap mau pertandingan atau sebelum pertandingan udah ada koordinasi Pak. Jadi koordinatornya itu sendiri-sendiri ya? Ya, sendiri-sendiri. Kalau sampai koordinator sebelah ini atau seluruhnya? Kalau saya hanya dirijen Pak, berarti saya nggak ikut koordinator di Tribun Kidul. Berarti di Tribun Kidul ini ada koordinator sendiri, di Timur sendiri, Grinot sendiri, Kecelikur sendiri. Saya hanya sebagai dirijen. Dirijen untuk keseluruhan? Dirijen untuk Tribun Kidul. Dirijen untuk Tribun Kidul. Tribun Kidul. Dan kalau saya sering keliling itu mungkin cuma menyatukan teman-teman bonek aja Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau sampean dirijen di Tribun Kidul, dirijen di Tribun Utara pun juga ada sendiri ya? Iya, di Utara ada Kapu Ipul, di Timur ada Mas Hamim Gimbal, di Kecelikur ada Mas Ali. Itu dirijen semua ya? Ada sendiri-sendiri, ada 2 orang, ada 3 orang ya. Kalau di Kidul juga ada saya sama Mas Puye, ya gitu. Berarti tiap tribun punya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita nonton di luar kota, biarpun ada Kidul, Timur, kita jadikan satu Pak. Jadi satu? Kita bareng-bareng untuk Persebaya. Kalau di GBT alatnya ya beda-beda? Beda-beda. Kreativitasnya beda-beda? Ya beda-beda. Kalau mau bikin koreo ya wis sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya kita udah janjian, oh ya besok ini apa Agustusan, koreo apa paling apik, oh ya Cak aku nggih koreo ngene. Aku nggih koreo ngene, cek siji-siji. Nek gak ngono wis nggih ngene Cak, bareng kabeh sak tribun, koreoe A kabeh lah. Kan ketok apik Pak, kaya wengi Itali. Milan is back. Oh Milan is back ya apik. Kalau di luar negeri yang pernah saya ikut nonton di Barcelona, itu penontonnya dipisahkan. Jadi misalkan Barcelona lawan Madrid, mainnya di Madrid. Jadi jalan mulai masuk itu udah dipisahkan. Jadi nggak bisa ketemu.
Nah, ada misalnya tribun yang sebelah utara atau tribun yang sebelah selatan. Jadi penonton mulai masuk mau ke stadion itu sudah bisa. Dan mereka sudah pegang tiket semua. Bisnya, parkirnya kendaraan juga bisa-bisa semua. Akhirnya mereka tidak akan bisa terjadi suatu bentrok. Dan memang juga kreatif-kreatif. Kalau di GBT saya pernah nonton itu kalau nggak salah Persibaya, launchingnya Persibaya, saya juga ikut diundang. Kalau waktu kerusuhan di GBT dulu, itu apa sih kok bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin gini Pak, kan di GBT ini kan hanya 50.000. Ya. 50.000 dan supporter Persebaya ini ada 100.000. Nah, berarti kalau cuma 50.000 bisa masuk, yang 50.000 nggak bisa masuk kan akhirnya kan sama aja Pak, akhirnya jadi keributan. Berarti beda seperti kayak yang di luar kayak di luar negeri kan kayak misalnya harga stadionnya 10.000, supporternya juga 10.000, berarti pas, berarti di luar ini kosong. Nah kalau di Jawa Timur, di Indonesia ini kan stadion 10.000 tapi penontonnya 30.000, 40.000, berarti kan nggak muat. Berarti yang lainnya kan juga cuma kepingin masuk, terus nggak cukup, udah dilarang sama polisi, udah nggak bisa masuk, nggak muat, pesan percuma. Kok sana senang jero seseanu, terus tetap nekat, akhirnya jadi ada provokator yang nggak tanggung jawab, lempar jadi bentrokan Pak. Oh gitu. Jadi ya. intinya cuma kayak gitu. Intinya mau masuk para penonton yang di luar ini. Iya, dan juga banyak tiket-tiket palsu kayak gitu. Berarti ya udah kayak tiket dijual 50.000 tiket, tapi ternyata ada 70.000 tiket, 80.000 tiket. Oh ada yang palsu tiket ya? Berarti akhirnya yang 3.000 tadi kan kasian juga pengen masuk nggak bisa masuk. Nah, akhirnya kayak gitu. Sering ketangkap orang yang palsu tiket itu? Banyak Pak. Oh gitu ya? Banyak, di GBT banyak. Kemarin dari official Persebaya dan juga dari pihak kepolisian banyak yang bertindak, banyak kasihan juga soalnya waktu itu saya pernah nolongin orang dari Probolinggo kalau nggak dari Jember. Dia satu keluarga mau masuk ternyata tiketnya palsu, udah di-scan nggak bisa, sampai nangis anaknya nggak bisa masuk, yang dua ini sama istrinya sama bapaknya sama anaknya dua, tiketnya palsu. Habis itu suruh beli lagi, dimarahin sama pampelnya. Tak lihat dari jauh kok kasihan. Habis itu ada yang ngomong, "Mas itu sakno ya wong adu-adu itu kok Jember ya, bu Jember mau Probolinggo loh Pak, sakno ya gak sok mlebu tiketnya palsu." Akhirnya saya ngomong sama pampelnya, Mas, bukan aku bukan belo calo, bukan belo sing gak tiket palsu Mas, tapi ki sakno kayak apa maneh dhek berusaha beli tiket ternyata tiketnya palsu, ya sepurono ae gak apa-apa sampe lebokno ngono. Wis jak tolong aku, ya akhirnya bisa mlebu sampai anaknya sampai suwun-suwun nang aku, sang nangis soalnya pas Persebaya Persib mau Persebaya apa ngono Pak. Nah, akhirnya tak ikikno wis rek ojo sampe tuku tiket tanggone calo-calo, tapi teman-teman kan juga susah Pak. Soalnya tiket lewat online ini kalah pinter kalah. Cepet entek. Kalah pinter kalah. Pokoknya tiket sekali metu nang online der ngono wis buyar wis anu wis. Gak ono jak entek. Akhirnya ternyata di tangan-tangan calo semua tiket. Mungkin dengan harga lebih 15.000, lebih 20.000 dituku karo asli gak kan gak kelihatan Pak. Akhirnya bareng teko tribun di-scan ternyata nggak bisa masuk. Dan kejadian-kejadian itu sering, mulai di Tambak Sari pun yang namanya tiket palsu itu memang sering. Makanya yang jual tiket pun itu atau jam kurang sekian baru tiket itu di launching. Kan biasanya seperti itu. Terus Cak, biasanya kalau Persibaya kalah di kandang atau di GBT atau dimanapun, itu bonek kenapa sih kok kadang-kadang juga ngamuk, itu kenapa? Mungkin gini, mungkin dari teman-teman bonek kan di awal-awal pertandingan Persebaya tiap kalah seri, kita masalah kalah seri menang kita biasa. Tetap kita dukung, tapi selama kita dukung Persebaya sampai dibalan-balani koyok ngono, mosok rek didelok kalah gak ono semangate. Mari ngono seri gak ono semangate menang, didukung 50.000 supporter nggak ada semangatnya dari pemain nggak ada. Mikirku masih kon kalah 3-0, kalah 5-0, tapi lek mainmu apik, cuma sayang apes. Iku teman-teman bonek supporter juga bisa nrimo. Lho Persebaya ki meneh wis apik, sayang apes ae. Nah, seperti kayak tadi malam AC Milan wis maine apik, sayang apes ngono akhirnya kalah 1-2 lah. Sama kayak gitu Pak, dan akhirnya kita sebagai supporter tuh diem Pak.
di zamannya Liga 2 kita diem kalah Bener, menang seri kita diem. Lah kok tambah suwe tambah Persebaya iki modele pemain iki koyo bonek lho gak ngamukan. Ngremeno. Bonek lho gak koyo biyen. Buktine seri ae yo bonek meneng kabeh, nyanyi yoan. Kalah yo bonek meneng kabeh. Lah kan sik digawe terus-terusan kan yo. Oh, dicoba ae diterapi meneh lek misale kalah maneh wis ayo. Nah, akhirnya kalah temenan kejadian del baru pemain ngerti waduh bonek sampe koyo ngene yo wedi akhire. Bonek ternyata yo iso keras yo iso kasar yo lah. Cek ngerti ngono kok zamane Tambak Sari biyen kan enak Pak. Harusnya kan zamane Tambak Sari kan pemain iki ambek supporter iki gak iso bersatu Pak. Berarti zamane Tambak Sari biyen iku Persebaya latihan, arek bonek nang lapangan. Betul. Buyare bal-balan, buyare latihan, pemain melaku ditututi arek bonek. Betul. Tanda tangan ini. Berarti pemain ambek supporter iki biasa. Menyatu. Gak ono wedine. Di 2017 sampai 2019 kan gak ada kayak gitu Pak. Berarti kayak pemain iki mulai dianu bonek polisi ngalang-alangi, pemain ngalang-alangi koyo pemain itu tambah melayu karepe dhewe kabeh lho. Iki lho supportermu. Lah kok kan wedi gak mungkin supporter gebuk awakmu iku gak mungkin ngono. Berarti kayak ada kerusuhan supporter di lapangan misalnya emang bener-bener itu ulah pemain dengan jeleknya mainnya akhirnya bonek jadi rusuh. Seharusnya dari pemain itu turun ke lapangan, nenangno supporter, yo Mas sepurane Mas, aku mainku gak enak Mas sepurane, ayo Mas wis Mas ojo Mas ojo. Harusnya kayak gitu, ojo tambah belayu kabeh pemainnya. Akhirnya sing maju polisi jadi bentrokan sama polisi, Pak. Harusnya pemain itu menyatu dengan penonton, supporter, ya dengan bonek itu tadi. Dan tentunya karena mereka supporter bonek ini saking cintai Persibaya, maka pemain pun jangan terlalu eksklusif. Ya kan seperti itu. Kalau terlalu eksklusif tentunya loh, kok ini kita dukung, aku jalur tanda tangan nono, aku seneng karo awakmu. Ojo tambah melayu. Nah, intinya kayak gitu, Pak. Soalnya kayak kemarin saya lihat di pemain Persebaya itu zamannya 2017-18 itu ono arek bonek ngono tambah kuplukan ngene, tambah ditutupi lho. Aku teko mburi ngerti tak gepuk langsung lho, Mas. Sampeyan ku lapo? Iku fanmu iku, aku mau sampean harus bangga, sampean dijak foto, tanda tanganku harus bangga. Mas koyo aku ngene lho nang ndi jaluki foto, jaluk ngene aku yo bangga wong iku fanku kok aku ngono. Lha apa aku gak gelem. Bisa sepurane ya dibuka langsung topenge Pak, langsung akhirnya foto-foto iku. Akhirnya aku ngomong juga di official Persebaya, Pak kalau bisa jadikan satu pemain ambek bonek iki, berarti koyo ono latihan, ono acara Persebaya, undangan bonek iki, berarti cek ngerti oh, bonek koyo ngene yo. Persebaya koyo ngene yo. Lah, berarti akhirnya iso jadi siji, lek didukung. Wah, aku dikek dukungan rek, aku harus semangat lah. Tambah koyo ngono, cok tambah didukung, tambah wedi. Wih, delok bonek koyo ngene rek, wedi aku lah. Tambah kalah akhirnya, Pak. Tambah pemain mungsuh itu tambah sengena. Harusnya namanya tuan rumah atau dimanapun atau away kemana, kalau didukung supporter kan tambah semangat. Nah, jiwa semangat lho, aku termasuk si ono sing ngewangi. Nah, masa main nggone Bandung, masa main nggone Semarang, masa main nggone Solo lho. Ternyata ono pendukung punya gini. Nah, semangat. Harusnya kan seperti itu. Itu yang dimaui bonek kan seperti itu. Harusnya emang kayak gitu. Dan juga saya sering juga ngomong sama official Persebaya tuh lek nang luar kandang, lek Persebaya buyar pertandingan buyar, masih kalah seri menang, paranono supportermu. Ngono, ojo tambah mlayu, tambah mlebu kabeh nang jero. Aku ngamuk-ngamuk Pak nang official Persebaya tak geret kabeh. Ayo kok disawati cak gak mungkin nyawati awakmu iku. Wong padha Surabaya iku kebanggaan kok tambah disawati. Mungkin yo lek ngilokno wajar soalnya mainmu gak enak. Berarti kon harus sabar. Yo saya paranono kasih semangat nang supporter bonek yo rek mari nang arek bonek iki KT mulai tak semangati cek nang dalan iki tertib cek nang dalan iki gak ono korban. Harusnya kan kayak gitu Pak. Tuh teman-teman Persibaya dan segala manajer ofisialnya, inilah yang disampaikan Cak Tesi ini benar-benar mereka tanpa pamrih mendukung Persibaya dengan semangat yang luar biasa dimanapun Persibaya main. Kalau itu tidak pandemi, mereka akan datang mendukung. Dan tentunya pemain-pemain Persibaya juga harus lapang dada. Mereka menerima dengan lapang dada pula. Kalau diajak foto, kalau diajak ngobrol, kalau apa, diladeni lah. Namanya ini pendukung setia Persibaya. Bonek ini pendukung setia Persibaya. Nggak mungkin akan mencederai, nggak mungkin akan membuat onar,
dan tentunya mereka akan bisa membawa diri di mana kesebelasan yang didukung ini benar-benar bisa memenangkan pertandingan. Harapannya seperti itu. Tapi lah memang kalah itu biasa. Namanya main antara kalah dan menang seri. Itu biasa di pertandingan apa saja akan terjadi seperti itu. Cak Tesi. Dulu pada saat supporter Persibaya ini kan sering bentrok ya, apalagi kalau ke Jakarta, di Solo dicegat, di Semarang dicegat. Apa sih persoalannya seperti itu? Mungkin gini Pak, kalau masalah di dunia supporter keributan dulu zamannya saya itu sampai saya bisa damai ini tuh mungkin ada ulah-ulah supporter, oknum supporter atau bukan supporter yang jadi provokator. Berarti intinya dari teman-teman supporter kalau mau berangkat ke Senayan lewat kampungnya si A, si B, si C dan juga bonek ini punya lawan misalnya, lawannya ini. Nah, ini nanti provokatorin yang sini, akhirnya jadi bentrokan. Akhirnya dulu bonek kan emang seluruh supporter se-Indonesia musuhin sama bonek, Pak. Iya, ada bonek ini gak nih bolong. Iya, benar. Baru zamannya Tambak Sari, mari juara itu adanya satu wilayah, baru ada supporter Viking datang ke Surabaya. Kita datang ke Semarang, Semarang datang ke Surabaya, NJ Mania, baru dari situ baru ada komunikasi sama supporter. Ternyata ketemu, oh ya dulu saya kayak gini, dulu saya kayak gini. Makanya di Indonesia ini masih banyak ulah-ulah supporter yang provokator dan juga yang bukan supporter tapi ikut andil ke supporter. Nah, berarti akhirnya jadi bentrokan masalah kayak gitu, Pak. Ya, makanya teman-teman bonek, saiki bonek wis apik di mata masyarakat dan tentunya ini harus dijaga betul. Supaya apa? Supaya yang namanya supporter itu kreatif. Jancuk jare, jancuk iki ono singkatane rek. Jan iki JAN iki jantan. C iki cerdas. O iki ulet, K ini kreatif. Mangkane supporter bonek supporter jancukan iku mau. Oleh karena itu seperti kayak Cak Tesi. Orangnya jantan, tinggi gede ya toh. Ulet mereka ini membina yang namanya sesama bonek. Ini mereka tanpa pantang menyerah, tanpa mereka ini pamrih dan semuanya bisa terakomodir. Cerdas dalam arti mereka ini di mana sepak bola yang di stadion mereka hadir, mereka mampu menjadi dirijen, menyemangati penonton iya, menyemangati pemain iya dengan segala kreativitasnya, di mana semua orang akan bisa gegap gebita seolah-olah stadion ini runtuh. Cak Tesi ini yang menjadi dirijennya. Jinnya tadi kreatif itu. Nah, tentunya dengan segala caranya yang jenenge jancuk iku mau. Maka inilah slogannya Surabaya. Cak Tesi sampean tak delok lak ngene lapangan. Dandanane kan wah sangar ngono ya. Kenapa kok seperti itu? Ya mungkin dari zamannya Tambak Sari kan emang saya anak pang, Pak. Berarti pang ya? Berarti penampilan yo sepatu butan, cono streetan, rambut mohak, tindian, dan mungkin akhirnya aku rabi wis duwe anak, wis prei kabeh, dan di 2017 dukung Persebaya maneh, kosonganku koyo kurang enak ngono, akhirnya tak tambahi maneh, tak pasang maneh tindikku. Marun aku nggawe sepatu boot, nggawe celana street, masih zamane sik kurus-kurus e, Pak. 2017, 18, 19 iku akhirnya yo emang penampilan aku enggak niru sapa-sapa. Emang teko aku dhewe emang aku arek pang, aku berarti penampilanku wis koyo ngene iki. Berarti lek aku ndelok Persebaya mungsune biasa ngono ya, penampilan biasa, celonoan katokan pendek biasa, tapi lek ndelok mungsune Persib Bandung, musuhnya Arema, musuhnya PSM, sing ono supporter-supporter ngono, baru penampilan sing wow, sing nyetrit, sing apik, sing keren. Nah, koyo ngono iku, Pak. Rambut dicet. Rambut tak moha, ngono berarti mungkin kan wong kan yo seneng yo dan juga lebih semangat juga ke Persebayanya. Supaya apa? Supaya ketok wah, meyakinkan. Iya, bener-bener iki lho aku wis koyo ngene iki mosok kon gak iso koyo aku ngene iki. Lah, intinya kayak gitu, Pak. Tato ketok kabeh. Ya, jadi bonek ya iku mau. Penampilan boleh beda-beda.
Penampilan boleh sangar, tapi Cak Tesi wonge kalem rek. Dalam penampilan itu enak dijak ngobrol gitu. Segala sesuatunya bisa diselesaikan. Ya iku mau lho jancuk iku mau lho. Jantan, ulet, gitu. Kreatif, cerdas. Inilah yang namanya koordinator atau kreatornya bonek pada saat main. Dan seringkali yang namanya bonek ini dulunya, apalagi kalau terjadi sama yang namanya Arema Rek Malang, waduh jalan tol iki tau di stop rek, waduh temenan, jalan tol lo ditutup gara-gara Arema main karo Persibaya di Gresik. Ceritanya gimana waktu itu? Ya mungkin gini Pak, kan dulu kan zamannya saya, Mas Hamim, Abah Imron, Mas Inyo Devara, gitu, Andi Peci dan juga Mas Ipul, lah perwakilan teman-teman koordinator supporter bonek, kita datang di Polda dan di situ juga kita udah ada sepakatan Pak. Berarti misalnya kayak Persebaya Surabaya main nang Blitar, bonek gak oleh lewat Malang, harus lewat jalur Blitar langsung ke Kediri, Blitar, gak oleh lewat Malang. Malang misalnya main nang gone Gresik atau main nang Lamongan gak oleh lewat Surabaya, gak oleh lewat Sidoarjo, muter harus lewat Jombang, langsung tembusin nang Lamongan, langsung tembusin nang Gresik. Lah kenapa kok kemarin itu Arema itu dilewatkan Surabaya Pak? Nah itu Arema dilewatkan Surabaya dan mulai dari Sidoarjo sampai Surabaya semua warga itu dilemparin. Oh gitu ya ceritanya. Dan akhirnya dari teman-teman bonek ya kita sebagai tuan rumah diserang ya kita pasti ikut nyerang lah, dan akhirnya kita bentrok sama aparat. Kalau misalnya kemarin itu Arema nggak lewat tol Surabaya nggak akan terjadi. Nggak mungkin terjadi ya. Dan akhirnya pulangnya kita ikut sweeping karena kita banyak korban di Surabaya Pak. Semua banyak kaca yang pecah, anak-anak kecil banyak kena gas air mata, zamannya Bu Risma itu. Bu Risma juga sampai kena gas air mata, makanya kan kita seharusnya itu dari pihak kepolisian juga atau dari pihak keamanan, oh yo rek iki gak oleh dilewatno Surabaya, kita lewat Jombang ae, langsung Lamongan, langsung Gresik, berarti cek aman, tak kawali sing ketat lah kan aman Pak. Tapi kalau dilewatno kota Surabaya tapi dia berbondong-bondongnya dengan tertutup, kita nggak akan musik. Ya benar. Dan dia terbuka, pakai truk terbuka dan teriak-teriak, dan kita sebagai tuan rumah ya jelas panas. Rivalku lewat kene itu kendele lah kan, jelas kayak gitu Pak. Nah, sama aja kayak misalnya bonek main di Blitar kita tretet lewat jalur Malang, apakah sana terima apa enggak? Sama aja Pak. Nah, sama kayak gitu. Berarti di dunia supporter ini mungkin dari pihak keamanan juga belum bisa, masih 100%. Kalau misalnya benar-benar masih udah bisa 100%, insya Allah tidak ada bentrokan-bentrokan supporter se-Indonesia ini nggak ada Pak. Aku tahu ngalami pada saat itu saya ke Malang dan Persibaya main sama Malang. Aku waktu itu motorku sih pickup. Iku mulai ku ya wedi ya, jadi waduh wis gak wani. Jadi terpaksa nginep dan plat itu ditutup. Plat itu ditutup supaya apa? Supaya kita itu juga aman. Lah, plat L pasti diserang. Itu pasti. Sampai pada saat Persibaya main di Malang, Nurkiman sing disawat, ikut nggak waktu itu? Wah kalau itu saya nggak ikut Pak. Oh, nggak ikut ya? Waktu itu saya nggak ikut, cuma waktu di Piala Gubernur Persebaya lawan Persema, Persebaya lawan Arema. Saya berangkat, saya nonton, jadi Gajayana, di situ saya berangkat sama teman-teman, saya di sweeping. Saya juga. Saya juga kena. Saya sama almarhum ibunya Anang Ma'ruf. Saya nonton di sana dan sempat duding saya juga ibunya Anang Ma'ruf. Ini lu bonek nih. Aku namanya alhamdulillah lah, tapi ada yang nolong lah di situ Pak. Akhirnya saya lolos. Saya juga pernah sering nonton tapi emang kenekatan saya dulu itu nggak senekat yang sekarang Pak, supporter yang sekarang. Kalau supporter yang sekarang kan nekatnya kan nekat konyol. Berarti seperti almarhum kemarin Erlangga supporter Jackmania itu kan dia kan konyol. Seharusnya oh ya rek aku kepingin berangkat nangguni Bandung, tapi nggak perlu macem-macem, berangkat aja silakan. Oh yo, Viking ini jelas atributan biru kabeh. Aku harus pakai baju yang warna biru, biarpun nggak ada tulisannya Persib Bandung. Harusnya kan kayak gitu. Biar menyatu. Biar datang. Dia kan nggak datang sana bikin status,
siap OTW ke Bandung lah. Akhirnya kan teman-teman pada nyari Siap. historinya dia terus, nyariin terus sampai ketemu di stadion der, akhirnya jadi korban meninggal. Itu adalah supporter Jackmania ya? Iya, Jackmania. Nah, seperti kayak Viking juga mau berangkat ke Jakarta, dia bikin histori, ngomong yang saya mau ke Jakarta, dan akhirnya ditunggu sama supporter Jakarta, ketemu meninggal. Jangan salahkan supporter, seharusnya kan kayak gitu. Yang disalahkan itu dari dari timnya sendiri. Berarti kayak misalnya yang Bandung yang bikin ulah yang di Jakarta karena dia provokator dan akhirnya ketangkap meninggal, yang salah harus yang Bandung. Betul. Seperti yang Jakarta datang ke Bandung, dan yang salah ini yang Jakarta karena dia udah provokator dan akhirnya ketangkap jadi meninggal. Yang disalahkan sama PSSI harusnya yang Jakarta, bukan yang Bandung. Yang dapat korban tambah yang salah ya tambah yang Bandung. Yang Seperti Bandung. bonek ini Pak, zamannya bonek sama Lamongan, meninggalnya teman-teman El Amania, bonek ketangkap semua. Dan banyaknya supporter bonek yang meninggal, supporter Mungsu nggak ada yang ketangkep. Nah, seperti kayak gitu itu sering nggak kejadian kayak gitu, seperti zamannya dulu sama Arema, bonek meninggal dipukulin sama Arema nggak ada yang ketangkep. Tapi bonek mukulin Arema ada yang meninggal, bonek ketangkep. Itu sering kejadian kayak, tapi alhamdulillah lah sekarang di dunia milenial ini udah nggak ada bunuh-bunuhan lah. Sayangi nyawa, sayangin orang tua juga. Berarti jadi supporter aja, nggak usah macem-macem gitu. Sekarang itu jadi supporter yang kreatif seperti kayak yang pemain-pemain menonton bola di luar negeri, mereka bikin Oreo, mereka bikin spanduk-spanduk yang kreatif lah seperti itu. Jadi wis gak zamane tawuran gak zamane. Kalau kurang kreatif ya iku mau lo, ya toh. Jadi harus ada semboyannya namanya supporter itu. Sebelum kita menginjak berikutnya, maka kita break dulu. Cara sih, saiki penonton supporter itu lebih tertib daripada dulu ya, karena sudah banyak koordinatornya dan mereka bisa sadar dengan sendirinya. Tidak ada provokator, meskipun si ono tapi gampang terdeteksi ya toh provokator ini. Harapan kita memang para supporter bola, baik itu Persibaya, Persib, Persija, PSIS Semarang, SMS Medan atau Makassar, semuanya bisa saling mensupport dan memberikan suatu kreativitasnya. Dan yang paling menarik, yang paling kreativitas itu kira-kira dari kesebelasan itu mana sih yang paling kreatif menurut sampean? Kalau menurut saya sekarang seluruh supporter banyak yang kreatif, kreatif ya? Mulai dari Liga 2, Liga 3 sampai Liga 1. Kalau dulu kan emang nggak seberapa ada supporter kreatif, koreo kan nggak ada. Apalagi sekarang di zamannya teman-teman bonek mulai berkreatif untuk wis gak ono cen-cen rasis, gak ono apa keras-kerasan, mungkin banyak kreatif dan bikin koreo seperti di utara, di timur, di kidul dan juga di Getseleko, di Tribun VIP juga ada ya. Ada koreo mungkin dari supporter lain akhirnya banyak yang niru-niru gitu. Banyak yang pingin koreo juga. Yorek mosok bonek kayak kreatif mosok gini gak iso lah. Mungkin akhirnya dari situ, dari Persib Bandung juga pernah bikin koreo, dari Arema, dari Makassar, dari Jakarta, dari Semarang, seluruh lah di tim Liga 1 18 tim ini seluruh supporternya banyak yang bikin koreo, Pak. Tak lihat itu banyak yang bagus-bagus juga koreonya, dan di Liga 2 juga banyak, di Liga 3 juga banyak. Dan kreativitas ini mungkin supporter ini udah mulai maju. Dan mulai benar-benar mendukung tim kebanggaannya ini dengan benar-benar dengan kreativitas, dengan bernyanyi, dengan rame-rame, dengan mendukung untuk benar-benar ke timnya biar bisa menang gitu. Terus kalau misalkan setelah pertandingan selesai, tim yang didukung misalnya Persibaya main di kandang kalah, apakah di jalanan bonek-bonek yang sekarang ini nggak bikin ulah? Alhamdulillah sih kalau masalah kalah menang seri dari teman-teman bonek nggak pernah, Pak. Kalau pulang saya yang tahu sendiri, yang sering saya berangkat naik sepeda motor mulai zamannya 2017 sampai 2019 kemarin terakhir,
Alhamdulillah masalah kalah lawan Arema atau seri lawan Arema, kita pulang ya tetap tertib Pak. Di jalan pun nggak ada sweeping platiki, nggak, alhamdulillah nggak ada. Sampai di rumah aman. Iku sing diharapkan. Jadi ya iku mau lho ya toh. Jadi jantan, ulet, cerdas dan kreatif. Singkatannya jancuk iku lho. Iku sing penting. Karena apa? Karena dengan kreativitas seperti itu, maka orang yang ketempatan menjadi tuan rumah aman, dan mereka yang dari tamu datang ke stadion juga aman. Ini yang harus kita carikan dan benar-benar bisa terwujud untuk sekarang ini. Catesi sekarang sampai sudah berkeluarga, tentunya untuk aktivitas-aktivitas seperti ini, apakah keluarga juga mendukung? Kalau masalah mendukung nggak mendukungnya tetap harus mendukung karena emang udah cintanya sama Persebaya nggak bisa dihilangkan. Semua itu yang ngatur Gusti Allah. Kalau emang udah waktunya berhenti ya berhenti, tapi kalau belum ya tetap kita masih mendukung tim kebanggaan Persebaya karena cinta ini udah nggak bisa dihilangkan. Nggak, karena kan emang dari kecil udah hobi bola. Pertama hobi bola, dan kedua punya tim kebanggaan, dan akhirnya kita sebagai supporter ya tetap lanjut terus Pak, gak iso. Berarti misalnya kecuali kita nggak hobi sepak bola tapi kita hobi cuma ke Persebayanya, itu mungkin bisa berhenti karena aku gak seneng bal-balan, apa aku delok lah. Tapi kalau kita udah seneng sepak bola, biarpun gak ada bal-balan tapi kita bal-balan dewe lah, akhirnya kan cinta nanggone tim iki gak iso ilang. Biarpun Persebaya gak main kayak wingi gak main blas, sampai saiki wis main tapi gak iso didelok, tapi tetap kita beri semangat untuk berdoa, semangat untuk gawe status nang dunia maya. Ayo Persebaya semangat ngene lah, kayak gitu Pak. Istri tetap juga ikut mendukung. nonton? Kalau istri, kalau pas luar kandang atau di kandang gitu, saya bilang besok Persebaya main melok apa enggak? Aku gak iso ya ngene, ya wis enggak tak ajak. Saya berangkat sama anak saya berdua. Oh, ikut yang kecil itu? Tak ajak Bonita itu mulai, saya udah bilang kalau anak saya udah jalan saya jangan nonton Persebaya, tapi kalau belum jalan masih gendong-gendong saya nggak mau karena nanti bingung gowoe tambahan ruwet, kok kurang ono kerusuhan, kurang ono apa, ono udan bingung. Tapi lek wis iso mlaku gak apa-apa. Akhirnya pas jalan dari itu saya ajak pertama kali uwe ku ke Madura. Oh, umur berapa itu udah? Kecil ya? Saya masih kecil Pak, cuma udah bisa jalan. 2 tahun duluan, nggak sampai 2 tahun belum 2 tahun udah jalan duluan, tapi ngomongnya belakang sama kayak anak saya yang bonek sekarang ini juga ngomongnya belakang tapi jalannya duluan. Akhirnya saya ajak ke Madura, habis itu saya ajak tur ke Bandung, tidur ya di pinggir-pinggir jalan sama anak-anak gitu. Ini arek cilik aja bahaya ini, udah di hotel aja ini. Maaf nggak usah, saya sini aja bebas, anak saya ini los ini, tenang aja. Tak tutupin sama spanduk, sama istri saya tidur tak tutupin spanduk, saya tungguin di sebelah ngono ambek arek bonek melekan bakar-bakar wis gitu Pak. Saking cintai karo tim kesebelasan Persibaya sing dukung, makanya ngerti arek Persibaya sing semangat lah. Kalian semua sudah didukung oleh bonek, oleh orang-orang yang telah mencintai Persibaya, termasuk pemainnya di sana. Makanya harapannya tentunya semua kita warga kota Surabaya lak main menang opo rek, lak menang supaya lego lho, kene ndukung gak sia-sia. Kita tetap memberi semangat. Kalah menang itu biasa, karena namanya permainan. Kalah menang seri itu biasa, bola seperti itu. Tapi semangat terus supaya kalian bisa semaksimal mungkin untuk bisa memuaskan daripada para bonita maupun bonek mania. Yang terakhir Cak Tesi, harapan-harapan sampean terhadap Persibaya ke depan seperti apa? Kalau menurut saya, harapan saya dan teman-teman bonek dan bonita, seluruh masyarakat supporter pencinta Persebaya, mungkin harapannya di Persebaya ini pinginnya itu ada salah satu orang yang menyepot di seluruh pemain Pak, dan juga misalnya kayak ada kita main 11 orang di lapangan, terus nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada yang lama, nggak ada yang baru. Berarti intinya kalau ono koncone sing gak enak, ayo semangat toh. Ayo ojo ngisin-ngisini Surabaya, ayo semangat. Lah, ono sing gak enak, kayak gak enak wis sedang diganti kayak dari pelatih, dari pengurus yang ada di bangku cadangan official Persebaya.
oh iku wis ketokane maine gak karu-karuan dan diganti. Wis ojo dianggap iki anak A, anak B, anak C, anak D, wis gak ada. Di Persebaya satu tim. Intinya tim Persebaya Surabaya. Berarti endi sing gak enak ya wis iku diganti. Dan juga di band kapten ini harus benar-benar orang yang bisa membawa seluruh pemain yang ada di lapangan. Oh yo rek, aku ki kapten, aku sing di anukno, sing apa sing dipercaya. Berarti aku harus iso ngomong nang kanca-kancaku. Ayo Mas semangat, gawe Persebaya. Cek menang Persebaya iki, posisi saiki kalah iki, posisi seri iki. Kayak apa carane harus menang. Ayo ojo main egois. Lek nang ngarep gawang karo kancane kosong diumpano kancane, penting gol sik. Lek wis menang gede, gak apa-apa di gawe dhewe-dhewe lah. Harusnya ada kayak gitu, Pak. Seperti zamannya Tambak Sari dulu. Pemain iku sok daldel kayak Liga 2, zamannya Liga 2 itu Persebaya masih gak ono pemain asing Liga 2 pemain lokal kabeh tapi main iku cek gol api Pak gol atik menang iku 5-0 5-2 3-2 gede-gede dan saiki kok melempem koyo ngene makanya gak perlu pemain asing jauh-jauh ado-ado gak apa wis balekno David da Silva makan Konate wis iku ae wis insyaallah iso nggo Persebaya juara koyo wingi musuh Persija nang ngene Sidoarjo. Mungkin harapanku ya senang Persebaya menyatulah sama supporter. Ayo kalau mau bikin launching Persebaya atau mau ada acara bonek atau acara Persebaya, undanglah bonek dan bonek undanglah Persebaya biar ngerti isok ketemu iki lho pemainku, iki lho supporterku. Berarti isok jadi siji, A B B iki isok ngerapet insyaallah nang ngene pemain iki mental iki kuat, Pak. Iki lho Surabaya koyo ngene yo keras yo lah. Berarti ojo pas kon wayahe Persebaya seri, bonek meneng, wah bonek gak kira ngamukan lah. Akhirnya ternyata bareng der ngamuk, dipisui, dilokno entek-entekan ya sepurone ae. Ojo mikir pas oh bonek jahat ya salah. Kita sebagai supporter udah berjuang untuk tim kebanggaannya biar menang. Kalau menang emang udah biasa, tapi lek mainmu apik nang lapangan masih kalah, kita bangga, Pak. Kita bangga koyo wingi musuh Arema seri, menang GBT seri tapi mainnya wis apik cuma kita bangga mainnya apik, saing apes. Gak sok ngegulno ngono ae. Kita bangga, tapi lek mainmu elek, mari ngono wis kalah, elek, masih mainmu elek tapi menang, tapi podo kita enggak bangga, Pak. Percuma mainnya gak enak tapi menang tapi mainnya elek lah, percuma gitu. Kita sebagai supporter ya tetap untuk mendukung ke official Persebaya, ayo jadikan satu supporter sama Persebaya biar sering ketemu pemain sama supporter biar nggak sampai jadi kayak gini dan tetap kayak dulur-dulur kabeh bonek dan bonita sejagat raya tetap dijogo sak dulurane, tetap kita saling mengingatkan sesama supporter, nggak ada bonek di atas bonek, kita semua sama roto, gak ono bonek ABC, kita semua sama bonek bonita untuk mendukung Persebaya Surabaya menuju kejayaan. Ayo sadurunge kita akhiri kita nyanyi bareng menyemangati Mas Yo awek dhewe gak entuk nonton di lapangan saiki musim pandemi. Tapi hatine awek dhewe Cak Tesi dan bonek seluruh Indonesia tetap mendukung Persibaya. Iki sing bedakno karo supporter-supporter liyane. Semangat terus untuk Persibaya supaya menang. Lagune Cak Tesi. Kami ini bonek mania. Kami selalu dukung Persebaya. Di mana kau berada, di situ kami ada. Karena kami bonek mania. Jangan lupa produk UMKM Kremesin Gemayu ini adalah produk UMKM Surabaya.